Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Shalom. Walaupun berada di rumah, mari kita tetap semangat di dalam kita mencari Tuhan. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas GSI Aji Sarua. Kita akan perkatakan dengan iman kita, visi gereja kita. Kita perkatakan bersama-sama, 2, 3. Gerejaku bertumbuh, memberdayakan dan berdampak. Katakan yes, yes, yes. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Pada Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, hadirkan ketenangan bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan
forsake me, and your presence never leaves me, and you never forsake me. Kau hadir di setiap langkah. Kami aman dalam hadirat-Mu, aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Angkat tangan-Mu, angkat tangan-Mu, dan ku angkat tinggi tangan-Mu. Kami berserah kepadamu selamanya. Kau setia. Katakan bersama-sama, Kau hadir di setiap langkahku. Kami nikmati kesetiaan-Mu, aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia, Kau setia. Yes, Lord. Dan ku angkat tinggi tangan. Kami berserah, ku berserah kepadamu selamanya. Kau setia. Angkat hati, Kau setia Tuhan, Kau setia. Kau setia. Yesus, dalam kesetiaan-Mu kami kuat, dalam hadirat-Mu kami jadi kuat, sebab itu kekuatanku. Yesus, memegang hidup kami, memberi kekuatan baru. Yesus, kami datang, kami berseru. Kita semua yang menikmati kesetiaan Tuhan, mari angkat suara kita bermazmurlah bagi Tuhan. Haleluya, kesetiaan-Mu bawa kami sujud menyembah-Mu. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan. Ya Rabba para warasika, Ya Rabba para warasika, Ya Rabba para warasika. Buat pagi hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan, buat kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun kami beribadah, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau ada beserta kami Yesus. Kau memberkati ibadah kami ya Tuhan, dan Kau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan.
Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Yakinilah kuasa yang tertinggi baik di bumi maupun di surga diberikan kepada kita semua. Haleluya. Mari kita ada pastikan kuasa Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Haleluya. Sama-sama berkata, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari menari bergala kita dalam sukacita Tuhan. Kita boleh ada bagi hari ini. Perkatakan bersama-sama. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, angkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Katakan, kami terima, kami terima Tuhan, kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami, mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun Engkau kehendaki kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama dengan saya katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
situ pasti mujizatmu terjadi. Katakan, di situ pasti mujizatmu terjadi. Yang percaya bersorak-sorak kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan yang semakin besar, Kau menyertai kami Tuhan. Haleluya. 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 Di tengah-tengah masa yang sulit hari-hari ini, perkuatlah diri kita di dalam kekuatan kasih Tuhan. Haleluya. Oh El Shaddai Tuhan. Segalanya El Shaddai bagi kami. Allah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa, sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Allah Tuhan El Shaddai, serukan Kau aja ke tempatku berharap, dan selalu setia menyertaiku. Besar karya-Mu dalam hidupku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Di pelukan-Mu, Kau menjagaku, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Allah Tuhan El Shaddai, mari Bapak Ibu Saudara-saudara berkuasa, perdengarkan nama Yesus El Shaddai bagi kita. Tuhan El Shaddai, serukan Kau aja ke tempatku berharap, dan selalu setia menyertaiku. Kuasa-Mu besar bagi kami, besar kuasa-Mu, Kau menjagaku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Penghiburan-Mu, kekuatanku, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Allah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa, Kau sediakan, Kau mencukupkan
segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman kami akan terjadi. Karena Engkau berkata tidak ada mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga percaya bahwa pagi hari ini kami akan diberkati, kami akan dikuatkan, kami bertumbuh lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Berwarasiki di harapabalawaramu wakasika. Engkau memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap telinga, setiap hati akan dijamah dilawat oleh Tuhan. Dan kami menaklukkan segala pikiran kepada pikiran Kristus, segala kehendak kepada kehendak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita semua yang percaya dan siap menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Shalom. Hari ini mari sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui streaming. Bapak Ibu, saudara dimanapun saudara berada, yang harus kita utamakan nomor satu adalah membaca, mendengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang saya beri judul penghambat pertumbuhan rohani. Penghambat pertumbuhan rohani. Diambil dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11 sampai 14 saya bacakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, surat Ibrani ditulis oleh penulis yang tak dikenal, ya, disebutkan dalam sepanjang surat ini. Namun dalam tradisi gereja mula-mula di abad yang ke-5 muncul banyak pendapat bahwa sang penulis itu adalah Rasul Paulus, karena tata bahasanya hampir sama seperti Paulus menulis surat-surat yang lain. Surat Ibrani ditujukan kepada orang Ibrani atau orang Yahudi yang berada di perantauan. Ya. Ingat 12 suku itu sudah dicerai-beraikan, jadi di perantauan mereka hidup. Ya. Dan diduga kuat berada dalam komunitas jemaat. Ya. Mula-mula di kota Roma. Surat ini sebagai surat motivasi bagi para jemaat yang akan meninggalkan iman mereka kepada Yesus untuk kembali kepada kepercayaan Yahudi mereka sebelumnya. Karena adanya aniaya dan putus asa. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, orang Kristen yang ada di Roma, orang-orang Yahudi Ibrani, iman mereka tambah kuat. Karena mereka disiksa, harus menyangkal. Diadu dengan singa, dia dipenjarakan. Maka itu ada tradisi dari orang Roma sana, gladiator, diadu, ya, diadu dengan singa, diadu dan sebagainya. Jadi iman mereka betul-betul digembleng dalam situasi dan kondisi seperti itu. Ada banyak sekarang ini jemaat kondisi rohaninya yang kurang bertumbuh dan tak siap menjadi pengikut Kristus, sekalipun mereka sudah lama menjadi orang percaya. Mereka membayangkan jadi pengikut Kristus itu bebas hambatan,
dan senantiasa hidup dalam sukacita tanpa adanya masalah. Tapi dalam Ibrani pasal 5 ayat 11-14 yang sudah kita baca tadi, penulis surat Ibrani menjelaskan ada 3 hal yang menyebabkan orang percaya tak bisa mengalami pertumbuhan rohani yang kuat dan kokoh. Ya, 3 hal ingin saya sampaikan. Situasi kondisi seperti sekarang ini menggembleng kita. Ya, kenapa Tuhan izinkan ya COVID-19 untuk menguji iman anak-anak Tuhan. Apakah tetap beriman, bergantung kepada Tuhan, ya. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kuasanya sanggup melakukan. Kalau kanker stadium 4 tidak ada harapan dan bisa disembuhkan, apalagi penyakit COVID. Ya. Sering kemarin saya katakan Bapak Ibu saudara sekalian, yang kita khawatirkan, ya, orang-orang hamba-hamba Tuhan yang selalu berdoa itu bukan penyakit COVID tadi, tapi yang kita khawatirkan itu adalah hal ekonomi di negara kita. Ya, kalau ekonomi ini kolab, Indonesia bisa repot. Tapi untunglah di Indonesia ini termasuk Pak Presiden dan para menterinya adalah orang yang pandai dan pinter. Jadi bisa mengatur apa yang digelontorkan, ya, oleh negara-negara lain untuk membantu Indonesia. Nah, hari ini saudara sekalian, penghambat pertumbuhan rohani apakah yang ada di dalam diri setiap kita orang percaya? Yang pertama saudara, karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-11 tadi dikatakan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Seseorang tidak mengalami pertumbuhan rohani karena tidak antusias untuk membaca maupun mendengarkan firman Tuhan, serta mempraktekkan dengan sungguh-sungguh. Walaupun ya, kalaupun mendengar tetapi sulit untuk melakukan kekristenan, zaman sekarang lebih senang mendengar khotbah yang berisi hal-hal yang lucu ataupun berkat kemakmuran dan lain sebagainya daripada pengajaran dan teguran. Jadi firman Tuhan itu harus dibaca, direnungkan, lalu dipraktekkan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari ya, seperti tadi dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Itu terdapat dalam Roma 10 ayat 17. Ketika kita mendengar firman, maka sesungguhnya kita sedang membangun iman. Iman kita tidak bisa dibangun melalui makanan jasmani, tetapi yang hanya melalui firman Tuhan. Sering kita baca firman Tuhan mungkin tidak tahu apa yang kita baca, tidak mengerti. Tapi suatu saat waktu kita menghadapi masalah, firman itu akan timbul. Firman itu mengingatkan kepada kita, oh ya betul, firman itu hidup ya. Firman yang sudah kita baca, kita renungkan kan timbul dalam hati kita waktu kita menghadapi problem atau masalah. Jadi kenapa penghambat pertumbuhan rohani? Yang pertama-tama tidak mau mendengar firman Tuhan. Ya, jangan sampai kalau sudah tidak mendengar firman Tuhan, situasi kondisi mengimpit kita, justru kita harus banyak baca firman Tuhan. Karena kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, sangat berbahaya. Kita bisa menjadi orang yang murtad nanti. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu menegur, mengingatkan. Saya sudah sering sekali ditegur, diingatkan ya. Kalau pagi kurang berdoa, firman Tuhan berkata, berdoalah. Karena doa adalah nafas orang beriman. Ya. Jadi jelas dikatakan tadi. Di ayat yang ke-12, kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, ini artinya tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Ya, orang percaya di Roma, kalau konteksnya saat ini mereka hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang enak didengar oleh telinga saja. Menghibur ya, dan memberikan kenyamanan di dalam hati. Kalau saudara baca dalam surat 2 Timotius
pasal 4 ayat 3 dan 4. Ya, di situ dijelaskan dengan jelas ya, bagaimana waktu itu mereka hanya mendengar firman Tuhan yang enak-enak saja, tidak mau yang keras, tidak mau ditegur. Ya, mereka tidak mau ditegur, tapi tak suka dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ya, juga menegur hidup mereka. Bahkan jalan-jalan yang serong yang mereka sedang lakukan yang mengakibatkan mereka jatuh di dalam dosa. Orang yang tidak mau ditegur oleh firman Tuhan adalah orang yang keras hatinya. Ya, tidak mau lembut. Maka itu jangan keraskan hatimu. Ya, sangat berbahaya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak memiliki kepekaan rohani. Di ayat yang ke-14 dikatakan untuk orang yang dewasa yang mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat, yaitu kepekaan. Saudara, hari ini sebetulnya, besok dan terus berikutnya adalah hari pencurahan Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Ya, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji ingin mengirimkan penolong yang lain. Nah, penolong yang itu adalah Roh Kudus yang menginsapkan saudara dan saya, yang menginsapkan akan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Itu adalah Roh Kudus. Selalu mengingatkan saudara sekalian. Ya, Roh Kudus itu mengingatkan kepada orang percaya yang dikasihinya. Kalau kita ingin melenceng, kita diingatkan kembali. Maka itu, mari kita jangan mengeraskan hati. Ya, kita harus belajar firman Tuhan. Tapi mari kita terus memiliki kepekaan rohani. Karena kita orang-orang percaya yang memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Karena tak mau membaca atau merenungkan dan mendengar firman Tuhan. Dan juga tak mau ditegur oleh firman Tuhan. Mereka secara otomatis setiap orang yang tak memiliki kepekaan rohani, ia tak mampu mendeteksi tentang hal yang baik atau yang buruk, atau dikatakan yang berlaku di sekelilingnya, dan cenderung akan tak peduli terhadap tindakan dosa. Ya, maka itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ada satu nasihat sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, yaitu di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Ingin saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian sebagai penutup. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan baik melalui mimbar ini maupun melalui streaming. Dimanapun mereka mendengar firman Tuhan, hamba percaya mereka akan dikuatkan, diteguhkan. Hancurkan segala penghambat rohani, penghambat yang ingin menumbuhkan rohani mereka. Hancurkan itu semua Tuhan, agar mereka percaya dan mau mendengar firman Tuhan. Agar mereka siap ditegur oleh firman Tuhan. Agar mereka siap peka rohani mereka dalam pengiringan kepada Engkau. Hamba percaya firman Tuhan disampaikan melalui streaming ini, Tuhan meteraikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama berdoa untuk jemaat, untuk pemerintah, mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain orang ditolong, saya juga ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain orang ditolong, saya pun juga ditolong. Itulah janji firman Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita syukuri, imani firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, tak tersembunyi kuasa Allah. Karena kuasa Allah yang tak tersembunyi akan melawat Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, oleh ditolong saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Musik dengan lembut menyanyikan lagu ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kuasa Allah tidak pernah tersembunyi. Amin. Kuasa Allah sanggup menolong saudara dalam situasi, dalam kondisi apapun. Kuasa Allah akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi orang yang percaya kepadanya. Ia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari nyanyikan lagu ini dengan iman kita sebelum kita masuk di dalam doa kita pada hari ini. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Tak tersembunyi kuasa Allah, Allah ditolong saya juga. Tangannya terbuka,
Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Benar Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi. Kuasa-Mu sanggup menolong umat-Mu. Kuasa-Mu sanggup menolong kami semua. Orang yang beribadah, orang yang bersekutu, orang yang menyembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang sempurna sanggup melawat kami, menguatkan, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu. Ibadah kami melalui streaming ini Tuhan. Apa yang kami lakukan, ibadah kami tidak pernah sia-sia. Memberkati kami, mengurapi kami, mengurapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik worship leader, singer, para pemain musik. Bahkan setiap orang yang mendengar streaming ini, mendengar firman Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menyucikan, Engkau menguduskan dan melayakkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama menerima doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ummata hamba sikirala immayara santakalaku ummalaya sikalalaku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau yang mendengar firman Tuhan. Diberkatilah engkau yang senantiasa memuji Tuhan. Diberkatilah engkau yang senang membaca firman Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi dan pimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita deklarasikan Yesus reign 7 kali. 1, 2, 3. Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign. Tuhan memberkati. Haleluya. Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak